Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kembalilah, Ia sayang padamu. Zakaria 11 ayat 11 katakan demikian. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Saudara terkasih, perjanjian kasih karunia Allah bagi manusia dibatalkan oleh Allah karena manusia melawan Allah. Zakaria menggambarkan bahwa Allah melenyapkan tongkat kemurahannya dari hadapan manusia. Saya jadi ingat sebuah kisah cerita yang kira-kira demikian. Ada seorang ibu tua ada di atas atap rumahnya. Ia mengungsi ke atap rumah karena terjadi banjir yang sangat besar, hampir mendekati atap rumahnya sehingga ia ada di atap. Ia berdoa kepada Tuhan demikian, "Ya Tuhan, tolong aku." Itu dikatakannya berulang-ulang. Ia demikian sangat ketakutan menghadapi situasi itu sendirian di atap rumahnya. Sepi, tidak ada tetangga satupun, karena mereka sudah sempat mengungsi sebelumnya. Tetapi tidak berapa lama, tiba-tiba datang sebuah rakit bambu seorang petani, menghampirinya dan mau menolongnya. Tetapi apa yang terjadi? Ibu tua ini justru menolak pertolongan petani tersebut dengan mengatakan, "Tidak Pak, aku sedang menanti pertolongan Tuhan." Dengan manggut-manggut, akhirnya sang petani itu pergi. Hampir setengah jam kemudian datanglah perahu karet dari kecamatan setempat. Dan di dalamnya ada beberapa orang Satpol PP yang melihat ibu itu dan mau menolongnya. Lalu kembali ibu tua itu berkata, "Tidak Pak, saya sedang menanti pertolongan Tuhan. Biarkan saya di sini." Akhirnya perahu karet itu pergi meninggalkan sang ibu. Air semakin naik dan akhirnya rumah itu pun tertutup air dan si ibu tua hanyut dan mati. Singkat cerita, akhirnya sang ibu berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan menanyakan, "Mengapa engkau menolak pertolonganku?" Si ibu tua berkata, "Mana ada? Tidak ada engkau menolong aku. Aku menantikan pertolonganmu Tuhan." Tuhan menjawab, "Bukankah aku sudah mengirim 2 kali perahu tetapi kau tolak?" Sang ibu tua tersebut kaget dan baru menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, di dalam situasi sulitnya. Saudara terkasih, dalam teks yang tadi kita baca, sekalipun perjanjian itu dibatalkan oleh Allah, beberapa orang, para pemimpin baru menyadari bahwa Tuhan yang ada di dekat mereka justru kini jauh dari mereka. Mereka baru sadar bahwa telah jauh dari hadapan Tuhan. Mereka baru menyadari bahwa firman yang disampaikan oleh Zakaria itu benar-benar suara Allah bagi mereka. Bapak Ibu terkasih, berapa banyak kita seperti umat Israel atau ibu tua yang kita dengar ceritanya tadi. Seringkali kita tidak melihat kehadiran Allah di hidup kita, padahal Allah selalu ada di dekat kita. Kita justru tidak melihat Allah ada bersama kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ketidaktaatan akan Allah seringkali menjadi warna di dalam kehidupan kita, sehingga Allah justru membiarkan kita berjalan sendirian karena kita tidak mau taat pada rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita lebih memilih untuk mengambil jalan kita sendiri. Kita baru menyadari belakangan ketika kita sudah jauh berjalan tanpa mau melibatkan Allah dalam hidup kita. Yang ada hanya penyesalan dan penyesalan yang menyesakkan hidup kita. Tetapi kalau kita sadar masih bagus, artinya kita masih bisa kembali. Ingat kisah Petrus yang menyangkali Yesus yang akhirnya dia menyesal dan kembali kepada Yesus. Tetapi amat ironis buat mereka yang sudah tahu bahwa tindakannya salah tetapi tidak mau kembali. Ingat Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang akhirnya memilih menggantung dirinya.
Saudara terkasih, jika Tuhan masih mengingatkan kita hari ini, kembalilah, karena Ia sayang pada kita. Ia mau kita kembali kepadanya. Ia mau kita menikmati kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.